warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Dan demikian pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi tercinta kita, Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama golongan para nabi, golongan para syuhada, golongan para siddiqun di Jannatul Firdaus. Amin. Judul yang akan saya bawakan dalam pertemuan kita pagi hari ini adalah cuplikan dari doa Rasulullah SAW ya. Nah, sebentar saya share materi dulu. Ya. Jadi bless our Sham. Jadi ini adalah ada hadis ya dari Bukhari. Ya, ini hadis dari Bukhari yang yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya, dari Nafi dari Ibnu Umar. Qala Allahumma barik lana fi syamanina wa fi yamanina. Ya. Jadi ini cuplikan dari doa Rasulullah SAW. Ya Allah, berkatilah ya, our Syam dan our Yaman. Ya. Ya, dan seterusnya, sebenarnya hadisnya agak panjang. Terus kemudian orang-orang atau sahabat yang lain mengatakan bahwa our Najs as well ya Rasulullah. Ya. Rasulullah SAW berkata, oh Allah, barik lana fi syamanina wa fi yamanina. Ya. Jadi Rasulullah tidak mendoakan di sini, cukup interesting ya, cukup menarik. Ya. Rasulullah hanya mendoakan our Syam dan our ya, our Syam. Di sini emphasize-nya adalah our Syam. Jadi wilayah dataran Syam itu dan Yaman itu spesial di hati Rasulullah SAW, dan karena itu ada spesial di hati Rasulullah juga, itu spesial juga di kok nggak berdengar tuh. Kenapa ya? Tiba-tiba mute sendiri. Oke, ya, sudah kedengeran ya. Baik. Jadi ini hadis yang pertama, dan hadis kedua juga sama, sebenarnya diriwayatkan oleh Nafi dan Ibnu Umar, cuman sanadnya agak berbeda. Ya. Jadi secara umum sama intinya, yaitu Rasulullah SAW mendoakan Allahumma barik lana fi syamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya. Jadi di sini cukup ini kenapa kok land of Syam, ya, land of Syam itu over and over, ya, berulang kali ini dimention, baik itu waktu baik itu dalam syirah Rasulullah SAW maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, baik itu baik itu sebelum pre-Islam, selama zaman keagungan Islam ataupun hingga sampai saat ini, dan akan selalu disebut-sebut di masa-masa yang akan datang, gitu ya. Jadi pertanyaan adalah why Syam, why Syria, gitu ya.
sebagai kita ketahui mungkin ini bahwa Syam itu adalah atau biasa disebut oleh Levant, ya. Makanya dulu grup Khawarij yang ISIS itu kan juga nama lainnya ada ISIL kan ya. Ya. Jadi karena juga ini mengklaim bahwa dia adalah pasukannya Imam Mahdi yang di daerah Levant, Greater Syria, yaitu mengikuti negara Syria yang saat ini kita ketahui, Lebanon, tanah Palestina, Jordan dan Kurdistan. Itu adalah Syam. Jadi Syam itu mulai dari gurun Sinai sampai perbatasan Irak mungkin ya, kalau dari barat ke timur gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Mediterranean itu on the west, jadi kita ini Mediterranean Sea, terus kemudian Arabian Desert ya, gurun Arab itu di selatan, dan utara itu adalah pegunungan Taurus. Terus kemudian sebelah timur yaitu tadi Irak ya, daerah Irak. Terus kemudian secara historis bahwa itu adalah kayak semacam crossroad atau perempatan yang menghubungkan antara Caspian Sea, ya, Laut Kaspia, Laut Hitam, ya, terus kemudian Samudra India dan juga Sungai Nil, gitu ya. Jadi selama sejarah human civilization, ya, peradaban manusia, tempat ini adalah yang merupakan hub atau kayak pusat perdagangan yang menghubungkan bangsa-bangsa, kebudayaan-kebudayaan kuno yang meliputi Syria, Anatolia, Mesopotamia, Egypt, dan Aegean. Ya. Dan mungkin sudah kita semua ketahui bahwa Damaskus, ya, Damisk, ya, itu adalah menurut catatan arkeologi bisa dikatakan dengan keyakinan yang cukup tinggi adalah the oldest city that continuously inhabited. Ya, jadi kota tertua yang terus-menerus ada penduduknya. Ya. Kurang lebih mungkin kisarannya 9.000 sampai 11.000 tahun umurnya. Jadi bisa dibayangkan. Jadi mungkin human civilization itu sudah menempati wilayah Damaskus ini 11.000 tahun yang lalu, gitu ya. Itu yang ini ya, yang istilahnya yang mungkin yang namanya, yang bukan konservatif, yang jadi arkeologi dari penelitian-penelitian ditemukan kemungkinan itu tempat itu sudah dihuni oleh manusia itu 11.000 tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangkan ya, 11 milenia ya, 11 milenia ya, atau 110 abad. Ya. Mungkin kalau kita ini bisa dibayangkan Amerika ini umurnya baru nggak sampai 300 tahun ya, berdirinya negara Amerika ini. Jadi kalau dibandingkan itu bisa dibayangkan civilization yang ada di tanah itu it's nothing compared with our civilization, our current civilizations. Nah, mungkin kalau kita lihat kenapa Syria itu adalah spesial di hati umat Islam, atau secara khususnya Rasulullah SAW khusus mendoakan the land of Syria, the land of Syam. Kita bisa lihat bahwa nation itu come and go, ya. Ada bangsa-bangsa kaum Ad, ya, kaum Hud, terus kaum bahkan ya itu termasuk golongan ancient Arab gitu ya. Terus kemudian kaum Nuh gitu ya. Oleh Allah, kalau mereka mereka tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, mereka akan langsung dibinasakan. Gitu ya. Habis, tidak ada sejarah yang tertinggal, hanyalah peninggalan-peninggalan yang ada, dan kota itu menjadi kosong, gitu ya. Dan sampai sekarang kita bisa menyaksikan itu peninggalan-peninggalan mereka.
Tapi yang sekali lagi yang cukup interesting enough itu tanah itu karena a blessing dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari masa ke masa apapun, baik itu dalam kondisi apapun dengan berbagai masa kekuasaan penguasa siapapun, tanah itu selalu dihuni oleh umat manusia. Ya. Jadi itu tidak lain ya karena blessing dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi bukan hal yang koinsiden begitu ya. Nah, makanya kenapa Syam ya itu mendapatkan tempat yang khusus di hati umat Islam gitu ya. Bahkan di Quran pun dinyatakan ada khusus surat Al-Isra yang menyatakan suatu kisah atau suatu kejadian yang Rasulullah menjalani perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Itu juga menunjukkan begitu spesialnya the land of Syam ya. Jadi sekali lagi Syam itu tidak hanya terbatas pada Syria, tapi itu the whole region ya, yang dibatasi di barat adalah Laut Mediterania, di timur adalah yaitu tadi Irak, di selatan adalah di Gurun Arabia dan di utara adalah Pegunungan Taurus. Nah, kalau kita ingin memahami apa yang terjadi saat ini ya, kondisi geopolitik yang terjadi di tanah Syam gitu ya. Mungkin masih ingat saat Arab Spring gitu ya, di mana ada usaha-usaha untuk menjatuhkan penguasa Syria, whether we like it or not, whether we support the ruler or not. In reality, unfortunately adalah ada tangan-tangan ya the evil hands yang berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan. Kita bisa lihat apa yang terjadi di Libya ya, yang sekarang begitu menyedihkan gitu ya. Mungkin banyak keburukan-keburukan Muammar Gaddafi, tapi at the end of the day during his reign, during his rule, itu rakyat Libya merasakan kehidupan yang lebih sejahtera, lebih baik dibandingkan sekarang. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ini kalau kita melihat seperti ini, kadang-kadang be careful what you wish for, gitu ya. Kita menentang penguasa yang saat ini yang menurut kita zalim, menurut kita sangat otoriter, sangat jahat, gitu ya. Saat kita kemudian berhasil menumbangkan pemimpin itu, penggantinya bukanlah lebih baik. Kadang-kadang pemimpinnya yang menggantikannya jauh lebih buruk daripada ini. Makanya kadang-kadang kita harus lebih bijak ya, lebih lebih banyak mempertimbangkan plus minusnya kalau kita melakukan sesuatu. Nah, gejolak yang terjadi di Syam ini, khususnya di Palestina ini, tidak terlepas dari apa yang terjadi di masa-masa paling belum sampai 200 tahun yang lalu, yaitu di abad 19 itu ada ya itu kan di Eropa itu kan yang namanya istilahnya Enlightenment itu ya, masa-masa Enlightenment itu pencerahan ya. Itu kemudian terjadi gerakan-gerakan nasionalisme, terus kemudian gerakan-gerakan sekularisme, gerakan-gerakan yang kemudian berusaha untuk memisahkan antara religious dan state dan lain sebagainya. Nah, ada seorang aktivis ya, political aktivis. Dia adalah seorang jurnalis yang bernama Theodor Herzl. Dia adalah Jewish Austro-Hungarian citizen gitu ya. Jadi dia lahir dan besar di Austro-Hungarian ya. Dia adalah seorang jurnalis dan aktivis.
Yang di tahun 1897 itu mendirikan suatu gerakan secular political movement, ya. Jadi it has nothing to do with religion, yang dinamakan Zionism, ya, Zionism. Kenapa namanya Zionism? Jadi apa? Zionism itu ada bukit Zion, ya, di mana benteng Yerusalem itu didirikan, gitu. Nah, gerakan ini tujuannya adalah membawa kembali diaspora, Jewish diaspora ke tanah Palestina, ya, ke tanah Palestina. Jadi sekali lagi, Zionism itu adalah fully secular, it has nothing to do with religion. Dan along the line mereka menggunakan agama, yaitu Judaism, to justify their movement, gitu ya. Dan bahkan banyak tokoh-tokoh Zionism itu yang ateis, gitu. Jadi sekali lagi ada suatu kesalahan yang besar apabila kemudian kita mengkaitkan Zionism itu dengan Judaism, gitu. Bahkan kalau kita lihat, mungkin bapak-bapak juga sudah tahu ya, ada grup Jewish Orthodox ya, yang namanya grup Nutrai Karta, ya, Nutrai Karta itu sangat anti Zionis, gitu ya, sangat anti Zionis. Bahkan mereka sangat mensupport perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, gitu ya. Walaupun jumlahnya minim, ya, jumlahnya sedikit, namun mereka tetap istiqomah. Terus terang, kita sebagai seorang muslim kadang-kadang harus introspeksi, harus malu, gitu ya, bahwa masih ada saudara-saudara kita dari kalangan Yahudi itu yang tetap istiqomah dengan keyakinan mereka bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok besar dari golongan mereka itu salah, yaitu Zionism itu. Ya. Ya, jadi kemudian di awal abad 20 yaitu terjadilah perang Great War, ya, dan kemudian kita kenal sebagai Perang Dunia Pertama, ya, yang berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, ya. Dan itu dipicu oleh suatu kejadian yang terjadi di Serbia waktu itu, ya, yang dimana Archduke Franz Duke Ferdinand itu dibunuh. Dia adalah putra mahkota ini Austro-Hungarian Empire, ya, yang kemudian yang dilakukan ditembak oleh dibunuh oleh seorang ekstremis dari Bosnian Serb, ya, orang Serbia Bosnia. Ya, dan itulah kemudian memantik terjadinya perang Dunia Pertama. Dulu nggak ada namanya Perang Dunia Pertama, namanya adalah Great War, ya. Karena waktu itu belum ada Perang Dunia Kedua, karena mereka nggak tahu bakalan ada Perang Dunia Kedua in the same century, ya. Jadi sebenarnya Perang Dunia Kedua ini, Perang Dunia Pertama ini, the Great War itu, it has nothing to do with Muslim, ya, with Muslim. In particular, ya, Ottoman waktu itu. Walaupun kita tahu bahwa Ottoman itu sudah dalam dalam proses istilahnya declining, gitu ya, declining state, gitu. Karena sejak sekitar abad 15-16 itu, di mana setelah Crusade itu, yang namanya interaksi antara Muslim dan European Christian itu membawa benefit yang sangat sangat berharga terhadap Europe, ya. Makanya namanya Enlightenment itu, masa-masa Renaissance itu tidak lain dari bukan karena interaksi European Christian dengan Islam, gitu ya. Dan itulah yang kemudian mendorong kemajuan progres yang sangat signifikan di Eropa. Dan pada akhirnya setelah beberapa kemudian sekitar abad 15-16 itu boleh dibilang antara Ottoman Empire dengan kekuatan Barat itu sudah boleh dibilang seimbang, gitu ya. Yang tadinya waktu mungkin
abad 10, abad 11 itu adalah the pinnacle of Islam civilization, ya. Itu di mana Eropa itu masih boleh dibilang backward gitu ya. Itu dalam 4-5 abad kemudian boleh dibilang menjadi head to head. Unfortunately, berapa abad kemudian, yaitu abad 19 itu sudah jauh tertinggal. Ya. Jadi saat terjadi pecahnya Perang Dunia Pertama itu kondisi Ottoman Empire boleh dibilang ini sangat menyedihkan gitu ya. Makanya oleh Eropa disebutkan the sick man of Europe gitu ya. The sick man of Europe karena itu adalah istilahnya nickname yang menghina gitu, yang merendahkan karena sudah nggak dianggap lagi. Mungkin khalifah yang terakhir yang mungkin masih kita cukup bangga dengan kekhalifahan kita yang ini belum ini loh yang namanya kekhalifahan Islam, kekhalifahan Islam itu belum sampai 1 abad. Insya Allah nanti tahun depan 2024 ini kita hilangnya kekhalifahan itu. Jadi Abdul Hamid kedua ya yang menjadi khalifah sejak 1876 dan kemudian diturunkan secara paksa di 1909 oleh gerakan Young Turk ya. Young Turk ini adalah kelompok sekuler Turki yang sangat sekuler, anti religion, anti agama ya. Yang unfortunately kemudian menguasai ini politik di Ottoman saat itu dan akhirnya mampu menjatuhkan Khalifah atau Sultan Abdul Hamid kedua dan kemudian mendudukan ya kita bisa ketahui ya boneka saja, boneka seorang sultan yang hanya sebagai boneka. Jadi namun kemudian nggak seketika itu juga yang namanya Ottoman Empire itu collapse ya. Ada 3 sultan yang lain setelah Abdul Hamid kedua dan yang terakhir adalah Sultan Abdul Majid kedua yang memerintahkan nggak sampai 2 tahun ya, yang pada akhirnya setelah kemenangan setelah finally the end of World War II itu World War I itu oleh Mustafa Kemal diabolislah yang namanya kekhalifahan pada tanggal 3 Maret 1924. Jadi ini very recent history sejarah kita itu masih sangat fresh gitu ya, masih sangat fresh bahwa belum 100 tahun kita itu punya kekhalifahan. Regardless kondisinya sangat terpuruk waktu itu, tapi at least kita masih punya semacam istilahnya single identity gitu ya, yang mempersatukan kita gitu. Bisa dibayangkan waktu zamannya kekhalifahan Ottoman itu orang itu bisa seorang Muslim itu bisa jalan dari Maroko sampai ke India itu tanpa paspor, tanpa visa gitu. Karena itu adalah the same land. Ya, as long as kamu Muslim, you are free to go everywhere. Jadi itu. Nah, saat terjadinya Perang Dunia Pertama ini, sebenarnya again Ottoman itu has nothing to do with that matter, that issues gitu. Tapi itu tadi gerakan yang Turk ini akhirnya dragging Turkey, Ottoman itu involved in this war gitu ya. Jadi secara secret mereka istilahnya melakukan suatu deal dengan Central Powers yang saat itu adalah kubu Jerman dan Austro-Hungaria melawan Ally, dan waktu itu yang menariknya Ally ini sekutu ini meliputi Inggris, Prancis dan Rusia. Jadi waktu itu Rusia itu istilahnya the good guy gitu ya. Kalau menurut versi Barat itu Rusia waktu itu the good guy gitu ya. Jadi
Jadi pada 2 Agustus 1914 itu mereka melakukan dari kelompok Young Turk ini melakukan salah satu Young Turk ini anggotanya adalah satu vizir. Jadi istilahnya mungkin PM-nya Ottoman itu deal dengan Central Powers, ya. Akhirnya itu masuk blok, get involved into this matter, gitu, Great War ini. Dan akhirnya secara terpaksa Sultan waktu itu pada 29 Oktober mengeluarkan edik, ya, itu jihad, ya. Ini I think the last edict, ya, the last edict untuk melakukan jihad. Dan itu apply ke seluruh umat Islam waktu itu, ya. Jadi karena Sultan waktu itu nggak punya power, sebenarnya hanya simbolik saja, ya. Dia tidak ada pilihan untuk mengikuti kemauan kelompok-kelompok yang Turk ini. Dan mungkin kita pernah dengar atau pernah lihat movie Gallipoli, ya, yaitu adalah perang Ottoman Empire melawan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris, ya. Yaitu yang disitulah kemudian Gallipoli, walaupun akhirnya Ottoman itu mungkin bisa dibilang satu-satunya perang front, ya, yang menang melawan sekutu, tapi di tempat-tempat lain kalah, ya. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi, bahwa Ottoman waktu itu kolaps akhirnya kalah, defeated. Nah, di Gallipoli inilah naiklah pamor yang namanya Mustafa Kemal, ya, Mustafa Kemal. Nah, Mustafa Kemal itu, ya, kita juga tahu dia adalah, ya, termasuk Young Turk, dan dia salah satu anggota Donmei. Donmei itu Jewish Muslim sebenarnya. Jadi sejarahnya agak panjang, balik ke beberapa tahun sebelumnya, gitu, ya. Donmei. Itu bisa jadi cerita lagi, gitu, ya. Nah, setelah Perang Dunia Pertama usai, apa yang terjadi? Atau mungkin selama Perang Dunia Pertama ini, 1914 sampai 1918, apa yang terjadi? Jadi ternyata dalam proses ini kita harus banyak itulah makanya perlunya belajar sejarah, gitu. Tidak hanya mengingat tanggal ataupun kejadian atau orang, tapi kita mudah-mudahan bisa belajar dari apa yang terjadi di masa-masa yang lalu. Maka itu seperti di Quran pun banyak sekali sejarah-sejarah atau kisah-kisah, ya, para nabi, bangsa-bangsa terdahulu, bukan untuk bukan untuk mengingat nama-namanya saja, tapi adalah ibroh atau pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari sejarah, dari kejadian itu, gitu. Nah, ini selama perang dunia pertama ini, gitu, ya, pasukan kelompok sekutu ini itu sudah berencana, gitu, istilahnya sudah berencana. Nanti kalau kita menang, nanti kita nanti kamu dapat apa, saya dapat apa, gitu, pada dasarnya. Yaitu ini adalah Sykes-Picot Agreement ini yang ditandatangani 1916 ini adalah perjanjian rahasia sebenarnya. Ini adalah istilahnya top secret, gitu, ya. Jadi perjanjian rahasia yang dilakukan selama Perang Dunia Pertama antara Inggris dan Prancis, yang waktu itu juga Rusia dilibatkan, gitu, ya, walaupun sebagai periferi saja. Bagaimana untuk motong-motong kue nanti kalau kita menang, gitu, ya, pada dasarnya kalau kita sekutu menang, gitu, ya. Jadi dipotong-potong lah. Dan Sykes ini, yaitu fotonya yang ada sebelah kiri itu, dan Picot di sebelah kanan itu adalah menteri luar negeri masing-masing kedua negara, dan mereka itu has no knowledge or minimum knowledge about Middle East. Basically, mereka itu jahil, gitu, tentang Middle East. Jadi mereka boleh dibilang mungkin sepadan dengan Kamala Harris soal internasional isu lah, ya.
nggak tahu apa-apa tentang isu Middle East, nggak tahu apa tentang politik di Middle East, nggak tahu apa-apa tentang penduduk Middle East, tapi ini membicarakan nasib orang-orang tanah yang ada di Middle East. Jadi bisa dibayangkan ya. Saya Mas Nur. Ya. Mas Nur mau share slide gimana? Kita nggak lihat apa-apa soalnya. Harus di share screen. Oh, saya nggak kelihatan ya share-nya, screen-nya. Saya so far cuma lihat Mas Nur. Mukanya kelihatan. Oh, kenapa nggak ngomong? Dia memang nggak berniat share, Mas. Sorry, Mas. Kirain tadi saya selama ini saya share aja nih. Nah, ini. Oke. Baik ya, ini Sykes-Picot Agreement ya. Jadi tampang cakil sama Sengkuni ini ya. Jadi ini Sykes-Picot itu dua-duanya adalah seorang menteri luar negeri kedua negara UK dan Prancis ya. Nah, ini mengingatkan pada hadis Rasulullah SAW ya. Ya, yang dinarasikan diriwayatkan oleh Thauban bahwa Rasulullah SAW berkata bahwa nanti orang-orang itu akan mengajak satu sama lain untuk menyerang kamu seperti orang yang ngundang satu sama lain makan di piring kamu gitu ya. Dan ini literally terjadi gitu ya. Jadi literally terjadi ya, bahwa hadis ini itu betul-betul ini menunjukkan betapa kebenaran Rasulullah SAW gitu ya. Salah satu yang mau bukti kebenarannya. Jadi inilah ini Sykes dan Picot ini berdiri atau duduk di meja, dan di meja itu ada peta Middle East ya. Khususnya yaitu daerah Levant itu. Dan kemudian dicoret-coretlah peta itu gitu ya. Dikasih warna, di stabilo, warna biru, warna kuning, warna merah, ditulis huruf A, huruf B. Dan mereka ini aja, tinggal narik-narik garis-garis begitu aja. Dan karena Sykes-Picot inilah kemudian kita lihat sekarang itu negara-negara di Middle East itu garis-garis perbatasannya ya dari ini gitu sebenarnya. Enggak jauh. Bahkan sebenarnya bendera warna hitam, merah, putih, hijau yang banyak dipakai oleh negara-negara di Middle East itu tidak lain dan dibawakan adalah ya rekaan-rekaan Inggris sebenarnya warna itu. Yaitu dulu dipakai untuk ini bendera ini revolusi rebellion yang dilakukan oleh Arab Revolt against Ottoman gitu ya. Nah, lebih jelasnya ini gimana pembagian kue-kue ini itu bisa dilihat di sini. Jadi daerah sepanjang sungai Tigris ya, Eufrat dan Tigris itu yaitu di Kuwait ada di situ, di Irak itu akan dikuasai oleh Inggris ya. Akan dikuasai oleh Inggris. Terus kemudian daerah Palestina itu akan dikontrol oleh Inggris dan Rusia dan Prancis. Yang biru itu apa, Mas? Yang biru ini? Iya. Yang biru ini yaitu daerah Anatolia ini. Daerah Anatolia, yaitu East Turkey. Ya. Itu yang akan dikuasai oleh France. Nah, Syria ini itu adalah tadinya juga dikuasai France. Jadi setelah Perang Dunia pertama selesai, terus kemudian adalah ini rangkaian peace agreement di Prancis, di Paris, Versailles ya, Versailles Prancis gitu ya. Akhirnya inilah mereka mengeksekusi perjanjian Sykes-Picot ini pada dasarnya. Jadi yang biru ini adalah untuk Prancis, yang menarik adalah Sykes-Picot Agreement itu tadinya secret kan ya. Tadinya secret. Tapi kenapa kemudian went into public? Karena waktu itu terjadi Bolshevik Revolutions ya di Rusia. Akhirnya
pergerakan Bolshevik itu menemukan dokumen ini dan kemudian dipublishlah dokumen itu. Gitu. Makanya ketahuan sebenarnya perjanjian ini. Gitu. New York Times waktu itu mempublish berita itu. Gitu. Jadi akhirnya Armenia itu nggak dikuasai oleh ini at some point. Jadi akhirnya Rusia ini has nothing to do dengan eksekusi ini. Gitu ya. Tapi yang jelas kemudian secret deal itu. Jadi Lebanon itu adalah tanah yang hadiah diberikan Perancis ke Arab Christian tadinya. Jadi ini Lebanon ini Arab Christian ya sebagai penghargaan karena sudah membantu Perancis. Ya. Terus kemudian Syria gitu. Nah karena sebenarnya majority ada Arab Sunni itu oleh Perancis at the end kemudian diberikan kepada suku Alawid. Alawid itu ya di mana kayak Bashar al-Assad itu ya itu dari suku Alawid itu. Ya, jadi suku Alawid itu sebenarnya suku yang boleh dibilang uneducated, barbar segala macam, suka ngerampok, tapi kemudian ini oleh Prancis diedukasi ya, menjadi kekuatan militer, makanya banyak di militernya, makanya kenapa akhirnya Syria itu kemudian jatuh ke kontrol oleh suku Alawid, yaitu yang presiden Syria itu dari keturunan suku itu. Nah, ini perjanjian pertama ya, perjanjian pertama yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis untuk membagi-bagi kue yang bukan miliknya dan diberikan kepada orang yang tidak berhak, gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah Hussein-McMahon Correspondence, jadi surat menyurat antara Hussein yaitu Sarif al-Makkah saat itu dengan McMahon. McMahon itu adalah British High Commissioner di Egypt waktu itu. Ya. British High Commissioner itu ini boleh dibilang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan dubes ya. Jadi mungkin ya bisa dibilang adalah wakil king atau queen ya. Queen of England gitu. Jadi dia tidak melaporkan ke ini tidak bertanggung jawab ke sultan atau apa. Jadi dia wakilnya queen, direct representatif begitu ya. Jadi Hussein-McMahon Correspondence ini yang terjadi seperti lihat tanggalnya adalah yaitu awal-awal Perang Dunia Pertama itu, di mana pada dasarnya adalah di surat-surat itu, surat menyurat itu adalah full support oleh British untuk Arab Independence, gitu ya, Arab Independence. Ini adalah satu suratnya, yaitu yang cukup cukup panjang. Yang saya highlight itu ini, subject to above notification, Great Britain is prepared to recognize and support the independence of the Arab within the territories included in the limits and boundary proposed by the Sharif of Makkah. Ya. Jadi pada dasarnya ini yang second dealing ya. Jadi British ya, Inggris dealing pertama, secret dealing dengan Prancis dan Rusia, kemudian yang kedua dealing dengan Arab ya oleh Sharif ini dengan Sharif Makkah ini ya. Nah, support inilah kemudian dieksekusi oleh mungkin Bapak-bapak juga udah tahu. Ini adalah orang ini T.E. Lawrence ya. T.E. Lawrence ada movie-nya itu juga Lawrence of Arabia. Inilah boleh dibilang adalah spy atau provokatur yang dia mendapatkan budget yang boleh dibilang saat itu limitless budget untuk mensupport Arab Revolt against Ottoman gitu. Ya. Nah, T.E. Lawrence ini dekat dengan anak bungsunya Hussein Sharif al-Makkah, Faisal. Ini Faisal. Ya. Ini Faisal. Jadi
Ini adalah foto di mana diambil saat ini, yaitu tahun itu Peace Conference 1919 di Versailles, ya, di mana Arab waktu itu delegasinya present their case, terus kemudian Yahudi juga present their case, terus kemudian yang menang perang juga present their case, terus kemudian macam-macam lah begitu. Peace Conference itu lama prosesnya, setahun lebih kalau nggak salah. Itu. Jadi bisa dibayangkan setelah di konferensi itu ya inilah bagi-bagi prizes lah, bisa boleh dibilang begitu ya. Nah, sebagai kita ketahui, akhirnya ini yang namanya double dealing ini, yang nanti mungkin ada another dealing lagi yang cukup ironis begitu ya. Jadi akhirnya Inggris merelakan gitu ya bahwa anak sulungnya Hussein Syarif al-Makkah ini Ali bin Hussein itu ini menguasai daerah Hijaz ya, menguasai daerah Hijaz. Kemudian anak yang kedua Abdullah yang pertama ya, itu mendapatkan daerah Transjordan yang sekarang kemudian bisa dibilang negara Jordan gitu ya. Kemudian anaknya yang bungsu Faisal itu menjadi raja Irak. Ya sudah tentu kita semua tahu bahwa ini hanyalah yang ada di kertas saja begitu ya, hanya simbolik saja karena at the end of the day mereka itu adalah ya puppet gitu ya, hanya boneka saja begitu. Nah, di saat yang sama, di era yang sama, 1924 ini, atau 1923 ya, atau 1922 itu terjadi ini, political power struggle antara Syarif al-Makkah dengan Saud family, ya, yang berbasis di Riyadh, ya, di Najd. Ya. Nah, pada akhirnya, pada 1924 itulah, atau 1925 itulah kemudian akhirnya Saud, dan ironisnya juga disupport oleh Inggris, itu menguasai Hijaz. Akhirnya Ali bin Hussein ini tidak lama berkuasanya, just little over a year sebagai Raja Hijaz. Akhirnya dia lari ke Irak, ke adiknya, ya, dan mati di sana. Nah, terus kemudian Abdullah ini sempat menjadi ruler di Jordan dari 21 cukup lama sampai 51. Dia juga dibunuh waktu dia menunaikan sholat Jumat kalau nggak salah di Aqsa, ya, oleh ya karena dia dianggap ya oleh istilahnya oleh Meses itu adalah orang-orang ini adalah traitor sebenarnya gitu loh, karena orang-orang ini adalah yang rebels against the Khalifah pada dasarnya kan. Ya, unfortunately, walaupun mereka adalah descendant atau keturunan Rasulullah, direct descendant ya, direct descendant Rasulullah SAW. Karena makanya mereka masih Hashemite, makanya nama Jordan itu formalnya kan the Hashemite Kingdom of Jordan kan ya. Karena memang mereka dari Hashemite, dari Hashim. Jadi ya, jadi Abdullah ini mati dibunuh di Yerusalem. Terus kemudian Faisal itu sempat ruling sebagai King of Iraq, terus tapi kemudian mati kena serangan jantung juga di tahun 33 dan diganti oleh anaknya. Kalau nggak salah beberapa generasi kemudian akhirnya juga didepak juga akhirnya oleh ini waktu itu ya Saddam Hussein ya. Jadi ditutup dengan itu. Ya. Jadi itu, jadi nasibnya yang ironis itu keluarga Syarif al-Makkah itu menguasai atau berkuasa di Hijaz itu udah 1000 tahun, lebih dari 1000 tahun. Tapi unfortunately karena ya kata Allah ya, Allah mungkin tidak rela bahwa orang-orang yang khianat ini menjadi penguasa, itu makanya umurnya nggak panjang begitu.
Tapi ya juga kata Allah juga bahwa sampai masih ada satu yang tertinggal, yaitu keturunan Hashemite di Jordan, begitu ya. Nah, triple dealing yang ada juga, ya ini. Jadi Inggris ini bikin janji manis ke siapapun gitu. Yang pertama ke pihak anggota sekutu mereka, terus kemudian yang kedua dengan Arab, dan yang ketiga itu dengan Yahudi, dengan Jewish, yaitu Balfour Declaration, yaitu pada tanggal November 2017, ya itu bisa dibilang gila tanggalnya itu masih dalam Perang Dunia Pertama. Jadi bisa dibayangkan di masa-masa itu tuh Inggris sudah sibuk untuk ini, how to divide this pie, gitu, how to divide this crisis, gitu ya. Jadi Balfour Declaration itu, Balfour ini adalah foreign minister ya dari Inggris, ya, mengirim surat ke Lord Rothschild. Rothschild itu adalah tokoh Yahudi, British Yahudi di Inggris, yang menyatakan bahwa dukungan penuh ya untuk berdirinya suatu national home of Jewish people in Palestine. Ya. Karena tadinya sebenarnya Inggris itu menawarkan tanah di Uganda, di Afrika, tapi Chaim Weizmann waktu itu menolak. Gitu. Chaim Weizmann itu waktu itu adalah ketua gerakan Zionism, ya, Chaim Weizmann. Nah, siapakah Chaim Weizmann itu? Kenapa kemudian Inggris itu sangat sangat pro Jewish movement ini, walaupun boleh dibilang Jewish itu juga minority di Inggris waktu itu. Ada satu teori bahwa Chaim Weizmann itu adalah seorang biochemist, ya, dan dia mempunyai paten aseton. Aseton itu bahan untuk membuat bahan peledak, ya. Jadi ya bila dibilang seperti mungkin simbiosis mutualisme begitu ya. Jadi Chaim Weizmann ini membantu Inggris dalam usaha Perang Dunia Pertama ini untuk memenangkan perang ini. Tapi sebagai reward dia tidak ingin uang, tapi dia ingin Palestine. Ya. Nah, ironically ya kita lihat itu di tanggal 4 Januari 1919 ya. Faisal ini, anak bungsunya Hussein ini, ya mengadakan perjanjian juga, Faisal-Weizmann Agreement. Yang pada dasarnya adalah persetujuan Arab itu dengan Yahudi tentang untuk menerima Balfour Declaration, gitu ya. Jadi makanya tidak aneh kalau dengan fenomena sekarang begitu bahwa sudah ada isu-isu normalisasi hubungan antara Arab dan Israel, karena sejarahnya itu bisa dirunut hingga hampir 1 abad yang lalu, gitu ya, atau lebih dari 1 abad yang lalu ya, 1919. Walaupun mungkin istilahnya pemainnya berbeda, gitu ya. Kalau sekarang pemainnya adalah Saud family, tapi kalau kita lihat lagi di belakang Saud family juga ada Inggris, gitu ya. Jadi at the end of the day, kita umat Islam ini ya hancur atau jatuh terpuruk itu ya bukan karena eksternal, tapi adalah internal. Kita sendiri yang bertikai, kita sendiri yang berkelahi, dan ini sebenarnya bukan yang pertama saja, dan hampir sepanjang sejarah Islam ini itu ya, sejak zaman Nabi, kemudian sahabat para Nabi, dan kemudian masa-masa Umayyad, dinasti Abbasiyah, dan Mamluk, dan lain sebagainya. Ini senantiasa terjadi. Dan it seems we never learn the lesson, begitu ya. Nah, mungkin saya tutup dengan ini, sebenarnya ini masih banyak story-nya ya. Jadi konteksnya dengan Palestine sekarang ya. Tapi ini saya skip aja biar ini teaser aja, mungkin kita bisa bicarakan di saat yang lain. Nah, bagaimana dengan future of our Sham ya, masa depan our Sham ini?
sekali lagi yang cukup interesting adalah banyak tempat-tempat yang signifikan di Syam ini yang terkait dalam Islam eskatologi, ya. Jadi tanda-tanda akhir zaman menurut tradisi Islam, gitu ya. Salah satu yang mungkin kita bisa mention adalah ada kota yang namanya kota Dabik, ada area Dabik. Itu adalah di mana nanti ada suatu tempat di mana Al-Malhamah, Al-Kubro itu terjadi. Itu kalau mungkin bahasa Inggrisnya itu untuk Armageddon itu. Armageddon itu akan terjadi, gitu ya. Itu menurut Sahih Muslim nomor 2897, ya. Jadi ini adalah salah satu hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Makanya nggak aneh waktu itu ISIS itu sempat menempati daerah ini waktu masih jaya-jayanya. Karena mereka berharap gitu akan yang namanya Al-Malhamah itu terjadi di masa mereka. Jadi mereka itu istilahnya mendudukkan diri sebagai the army of Imam Mahdi, tapi ya skenarionya kurang klop gitu, karena kayaknya mereka belum punya Imam Mahdinya gitu. Mungkin mereka masih mencari-cari Imam Mahdi atau yang lain gitu. Jadi skenarionya agak diubah gitu ya. Jadi screenplay-nya itu tidak tepat, ya. Dan ternyata kita tahu juga mereka itu semua bohong semua. Dan juga kemudian ada hadis juga menurut Sunan Abu Dawud 4321 itu Nabi Isa akan turun di White Minaret to the east of Damascus. Dan ada lagi juga hadis lain mengatakan bahwa nanti api yang dari Hadramaut itu akan menggiring the remaining mankind itu ke Syam, ya, sebelum ditiupkan trompet, ya. Jadi ya Syam ini sangat spesial, ya, baik itu dalam sejarah maupun dalam kepercayaan kita sebagai seorang Muslim. Dan ini adalah our Syam, ya. Dan at the end of the day, kalau kita mungkin melihat situasi saat ini itu seperti tidak ada harapan, hopeless. Tapi ini mungkin kita bisa melihat kembali, membaca kembali Al-Quran. Ini saya kutip surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 8, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. And we convey to the children of Israel in the scripture that you will surely cause corruption in the earth twice, and you will surely reach a degree of great haughtiness. Jadi dinyatakan di sini bahwa Allah menyatakan bahwa Bani Israel itu akan melakukan kerusakan 2 kali. Ya. Nah, banyak ulama-ulama klasik menyatakan bahwa 2 kali ini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Tapi ulama-ulama modern kontemporer ini menyatakan bahwa yang pertama itu sudah terjadi, tapi yang kedua itu belum. It's yet to be. Ya. Jadi makanya di ayat kelima yaitu ya faida ja'a wa'du ulahuma ba'athna alaikum ibadalana uli ba'sin sadidi fajasu filala diyar wa kana wa'dam maf'ula. So when the time promise came for the first time of them, we sent against you servant of ours, those a great military might, and they probed even into the homes and it was promised fulfilled. Nah, ini yang pertama, ini kejadian yang pertama. Ya. Jadi di sini mungkin kalau boleh dibilang kayaknya banyak majority ulama yang tahu ini the first diaspora, di mana siapa itu yang King Persia itu yang menghancurkan tempelnya Solomon, Temple of Solomon, dan kemudian Jewish diaspora itu tersebar kemana-mana, gitu ya. Terus kemudian waktu zamannya Nebukadnezar kalau nggak salah, kemudian mereka boleh kembali, gitu ya. Tapi tetap kemudian tercerai-berai begitu, ya. Nah,
uh, di ayat ke-6 ini dinyatakan, "Tsumma radadna lakumul karata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira." Then we give back to you a return victory over them. Ya. Nah, yang ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Para ulama klasik yang saya sampaikan tadi, ini sudah terjadi sebelumnya. Ya. And we reinforce you with the wealth and son and made you more numerous in manpower. Nah, yang menarik ini tafsir ulama ulama kontemporer ini mungkin kita sekarang yang melihat sekarang ini, kejadian sekarang ini. Bagaimana Bani Israel itu memiliki kekuatan kekayaan yang sangat-sangat boleh dibilang masif gitu ya. 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 Jadi Allah itu ini memberikan ini mereka akhirnya mendapatkan victory ya. Dan kemudian Allah memberikan wealth ya. Terus kemudian kekuatan superpower ya. Ya, dan kita melihat saat ini kita menyaksikan saat ini gitu. Makanya terus terang ini seperti kita membaca baik itu prophecy ya, kejadian yang terjadi dan yang akan terjadi gitu. Dan kemudian di ayat ke-7 dinyatakan bahwa and if you do good for yourself, and if you do evil, you do it for yourself. Then when the final promise came, we send your enemy to sadden your faces and to enter the temple in the Jerusalem as they enter in the first time. Now, who entered the first time? Kalau banyak para ulama nyatakan ini adalah waktu Umar, Khalifah Umar, memasuki Jerusalem yang pertama kali. Ya. Nah, nanti insya Allah ya, nanti mudah-mudahan ini adalah promise ya, harapan suatu saat nanti, walaupun mungkin tidak dalam our lifetime, insya Allah not in our generation, maybe in our future generation, our Muslim brother will enter again Jerusalem as a victor. Jadi inilah Allah, kita yakin ini adalah janji Allah, ya, dan janji Allah adalah benar. Yeah, whether we are part of it or not, we as Muslim, percaya ini akan terjadi. Wallahu alam. Ya. Jadi saya kira itu saja mungkin yang bisa saya share. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nur, terima kasih. Jazakallah khair atas uraiannya dan ya memberikan kita gambaran secara historis apa yang terjadi sekarang. Kalau boleh disimpulkan, apa yang terjadi sekarang itu ada di antara berbagai faktor, pertama ya Inggris ya. Kalau saya joke sama teman-teman itu, pokoknya semua yang terjadi sekarang itu bisa dikembalikan ke Inggris. Ya terutama Balfour Declaration, cuman 3 paragraf itu. Tapi pembentukan negara Israel ya, dari Balfour Declaration. Kemudian yang lebih penting lagi itu internal ini, masalah internal di kalangan kaum Muslim, ya rebutan kekuasaan dan sebagainya. Saya masih ingat waktu Arab Spring itu ya tahun 2010-2011 itu waktu itu ya alhamdulillah waktu itu kebetulan saya di sana. Kemudian teman saya orang Syria bilang itu nggak akan berhasil. Waktu itu saya ingat Obama memberikan
pidato di Mesir, atau masih ingat atau enggak. Kemudian pada pergerakan Arab Spring, dan kita tahu semua bagaimana akibatnya sampai sekarang, karena mungkin di sana itu belum siap secara umum. Dan yang lain, tadi Mas Nuh di akhir presentasi memberikan ini ya, dari ayat surat Al-Isra ayat 4-8 itu, salah satu itu yang memberikan contoh bagaimana Umar membuka Yerusalem gitu. Dan di sana tuh kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu di mana itu posisinya di sana? Kan beliau itu ya pernah membuka Yerusalem juga. Gimana Mas Nur? Eh, yang saya dengar nggak termasuk apa ya. Kalau ulama klasik menyatakan ya memang ya yang namanya Yerusalem itu udah berkali-kali kan being conquered, terus kemudian dikuasai oleh berbagai macam ruler gitu ya. Sama halnya waktu ya itu tadi ya, Salahuddin Ayyubi. Mungkin ada ya, walau alam ya, tapi saya nggak yakin. Tapi yang cukup signifikan itu tadi, karena waktu itu kan bukan melawan Yahudi kan. Salah itu melawan European Christian kan. Iya. Jadi di Al-Isra itu sangat eksplisit itu bahwa jadi tanah nanti yang tadi kejadian kedua itu tadi ya mereka akan dikalahkan oleh kekuatan yang ya kita yakin kalau menurut kepercayaan kita adalah umat Islam yang akan kembali memasuki Yerusalem yang saat itu akan dikuasai oleh Yahudi gitu. Jadi walau alam mungkin bisa juga makanya itu tadi bahwa kedua kejadian itu apakah sudah terjadi? Majority ulama klasik menyatakan itu sudah terjadi. Tapi yang ulama-ulama kontemporer itu menyatakan bahwa yang pertama itu sudah terjadi. Yang kedua itu yet to happen. Jadi entah itu kejadiannya mungkin di masa kita atau in the future, Allah alam. Iya. Terus kalau tidak salah, mohon dikoreksi, kalau itu Al-Aqsa itu di bawah guardian Raja Jordan ya, kalau nggak salah itu. So, meskipun Jordan tidak menguasai Yerusalem secara formal, tapi it is in his guardian. It's like Masjid Al-Aqsa itu, kalau nggak salah, walau alam. Memang, Mungkin jadi ada, kompleks Al-Aqsa itu memang ini istilahnya ya caretaker-nya lah mungkin ya. Karena iya, kayak misalkan untuk perawatan, untuk biaya segala macam, maintenance segala macam, saya kira ya itu sangat terbatas ya. Karena kan Zionis Israel itu kan tentaranya kan bisa semua waktu-waktu masuk ke dalam compound area Al-Aqsa dan melakukan apa saja kan. Jadi at the end of the day ya seperti just caretaker sangat terbatas. Jadi kalau kerusakan nanti akan dibangun. Jadi nggak ada kekuatan politik atau kekuatan militer untuk menghalangi misalkan tentara Israel masuk ke wilayah Masjidil Aqsa saya kira. ya. Terima kasih Mas Nur. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak yang lain, silakan, atau komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya atau komentar, Pak? Silakan, Ustaz. Silakan. Terima kasih, Pak Moderator dan Pak Presenter. Menarik sekali, banyak hal-hal yang baru kita ketahui sekarang. Terutama perjanjian rahasia itu yang tentunya
biqudratillah, terbuka pada umum. Nah, beberapa ada yang namanya teori konspirasi, ada juga yang namanya teori sejarah. Nah, teori konspirasi ini biasanya menyebut bahwa tokoh-tokoh yang berperan di dalam Perang Dunia Pertama itu adalah berkepentingan dengan adanya perang karena akan menjual produknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan moto mereka bahwa British rules the wave. Jadi Inggris itu menguasai lautan, maksudnya menguasai dunia. Nah, salah satunya yang akan dikuasai adalah samping pembagian kue di Middle East dengan Prancis, itu juga sesuai dengan perjanjian Wina yang mengatakan bahwa kalau suatu teritori dijajah oleh sesuatu bangsa dan kemudian penjajahnya itu dikalahkan oleh bangsa lain, maka negara itu atau teritori itu dikembalikan kepada penjajah yang mengalahkan penjajah. Atas dasar itu maka terjadilah peristiwa November 45. Jepang yang menduduki Indonesia yang dikalahkan oleh sekutu, maka Inggris dan kawan-kawan termasuk juga Australia dan tentunya juga Belanda yang itu mengambil alih kembali Indonesia, maksudnya sesuai dengan perjanjian Wina. Ini tambahan atau fakta sejarah yang juga perlu kita tambahkan bahwa begitulah cara orang-orang kafir menaklukkan Islam sesuai dengan Al-Baqarah, walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahum. Itu yang mungkin bisa disampaikan di sini. Namun selebihnya ini sangat menarik dan saya harap nanti Pak Ustadz Agus bisa berkenan untuk memuat ini di YouTube karena ini sangat bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada Pak Moderator dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain itu Mas Agus. Assalamualaikum. Ini yang ngerekam nih Mas Nur nih. Saya aja nggak bisa bikin videonya, Ustadz Bahli. Nanti saya kirimkan linknya aja Mas Agus, bisa ditonton. Oke, insya Allah. Cuma tadi itu aja doanya Mas Nur. Doanya kayaknya Mas Nur ketambahan jadi apa namanya? Allahumma barik Syamina. Ya, sama Mas Nur nambahin Samam. Jadi nanti soalnya ada kaum Samam itu. Kaum Samam itu dukun itu. Jadi kita mendoakan kaum Samam kalau ditambahin Samamima. Oke. Jadi ya itu aja mungkin. Jazakallah khair. Ini sangat bermanfaat buat kita ya. Ini memang kalau kadang-kadang ya itulah manusia itu ya. Jadi udah tahu sejarah, udah tahu latar belakang, tetap aja terpuruk. Artinya kalau dalam peribahasa Indonesia, keledai itu jatuh ke lubang berkali-kali, nggak hanya 2 kali, tapi berkali-kali berulang-ulang gitu loh. Dan juga kalau kita lihat fenomena dunia itu sekarang itu memang sangat apa ya, menggenaskan istilah, menyedihkan. Karena apa? Karena banyak sekali orang sebenarnya tahu akan kebenaran gitu ya. Tapi ya tetap saja mereka mendukung kesalahan gitu. Jadi mendukung sesuatu yang sebenarnya tidak benar gitu. Itu yang menyedihkannya di dunia saat ini. Kalau kita lihat banyak sebenarnya yang tahu bahwa ini salah, ini benar. Tetap aja tapi orang mendukung yang salah. Tetap aja mereka mendukung yang salah. Nah, mudah-mudahan kita terjauh dari hal tersebut. Jadi ada doanya kalau kita ya minta pada Allah untuk menunjukkan yang benar dan kita mampu melaksanakannya dan menunjukkan yang salah itu adalah salah dan kita mampu untuk menolaknya dan menghindarinya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk itu. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Mas Nur mau tanya, itu petanya itu akurat nggak ya? Kayaknya daerah Irak dan daerah Kuwait itu, kok Irak tuh sampai ke Qatar, kayaknya nggak benar itu. Dan Hmm. Kuwait kayaknya besar sekali di petanya itu. Hmm. Tolong di slide-nya dibuka lagi tuh Bentar. petanya itu. Memang itu yang dijanjikan sih. Jadi kejadiannya nggak seperti itu kayaknya. Ya itu. Bukan Mas, yang Bawahnya, bawahnya Mas, bawahnya. yang bawahnya ya. Itu Kuwait gede banget itu. Ya, aku nggak segede itu. Ya kan namanya juga usaha, Pak. Yang dijanjikan itu. Ya kan namanya janji. Oh, artinya kenyataannya nggak begitu. Enggak. Ya, Oh. at the end secara garis besar kan ini yang kemudian dibagi-bagi kan kuenya. Gitu. Masih kebagi-bagi Dan lagi itu. poinnya Ada yang adalah updated ini ya. poinnya adalah bahwa dua orang jahil ini ada map di depan mereka, terus kemudian mereka itu garis-garis saja, narik garis sembarangan aja. Gitu. Jadi bagaimana bisa dibayangkan bahwa apa tanah orang, gitu. Bisa dibayangkan ya Pak Kustim ya. Iya. Ada ini apa? Ada orang masuk ke rumah Pak Kustim, terus kemudian dia noleh-noleh gitu, lihat-lihat gitu, terus kemudian ini, oke Pak Kustim, kamu boleh ini tinggal di garasi aja. Buru-buru Pak Kustim saya, Mas. Orang Iya. lain ini. Ya itu. Dan di sana Jordan nggak ada tuh. Nah, Jordan itu Syria ini Pak Kustim. Oh, Belum dapat ya Pak. Jadi Di peta ini belum dapat. Jadi hilang lagi suaranya tuh. Hilang lagi. Suaranya. Kembali lagi. Wah, Terus hilang apa orangnya dia? juga. Bukan hanya suaranya yang hilang, orangnya juga hilang. Wah, Mas Nur, ke-mute Mas Nur. Commute. oke. Nggak tahu ini kenapa. Ini internetnya kali yang trouble ini. Ya, Jadi latar belakang saya masih ini. jadi bisa dibayangkan itu. Syam itu kan wilayah yang gede ini, Anatolia, ini Anatolia ini. Terus kemudian ini yang Palestine, ya. Ini Syam, Kurdistan juga di sini, ya. Jadi ini ya apa old inilah istilahnya apa ya rencana mereka gitu. Jadi ini apa ini peta aslinya bisa dilihat ini di paling bawah ini tanda tangan dua orang ini dua orang ini ada tanda tangannya di sini. Nah ini cuman ini aja apa yang peta ini adalah istilahnya gimana sih lebih detail kue-kue pembagiannya seperti apa begitu. Iya. Gitu. Masih. Nanya Mas Nur. Silakan. Kan di kita kan ada tentang yang apa namanya? Apa istilah kita ya enaknya itu? Bukan teori juga. Ini loh Mas mengenai hari akhir loh. Apa? Eskatologi. Ya, eskatologi itu enaknya nyebutnya apa sih? Teori apa ya apa ke profesi kali ya? Apa ya enaknya? Coba di kita kan itu kita punya ya. Yang pertanyaan saya itu kita kan punya kan. Kalau di Jewish sama Kristen itu sebenarnya mereka punya nggak? Ada. Dan seperti intersecting makanya dengan kenapa? kita. Nah. Makanya kayak evangelical itu kan paling ini, the ardent ini ya, evangelical itu adalah kelompok-kelompok ekstrim Kristen yang percaya the coming of Jesus itu tidak akan terjadi kecuali Yahudi itu kembali ke the land of Palestine. Makanya mereka adalah the ardent supporter of Zionism. Karena itu sesuai dengan eskatologi mereka. Iya, menurut mereka, menurut eskatologi mereka, Kristen eskatologi itu, menurut mereka ya. Jadi hari akhir the rapture itu akan terjadi, itu Jesus itu akan turun kembali. Jadi yang cara-cara umum ini apa the big istilahnya the big narrative hampir mirip. Misalkan the second coming of Jesus itu mereka percaya. Jadi Kristen khususnya evangelical, Muslim itu relatif sama ya. Tapi nanti detailnya yang berbeda.
Mereka percaya bahwa mereka in the side of Jesus melawan Antichrist. Kita juga sama kan? Sama. Ya, in the side of Jesus melawan Antichrist. Tapi nanti detailnya adalah kalau di Kristen ini eskatologi bahwa Jewish itu nanti waktu setelah dikumpulkan nanti barang siapa yang menerima Christ akan terselamatkan, yang tidak akan dibantai. Jadi akan dihabisin itu. Jadi sebenarnya yang menarik adalah yang Zionis ini dan Christian ini Antagonis sebenarnya. Sebenarnya antagonistik sebenarnya. Dua grup yang antagonistik, yang tahu bahwa kenapa kamu membantu saya kembali ke tanah Palestina, yang saya tahu nanti kamu akan bunuh saya, yang tahu saya akan dibantai. Tapi mereka akan saling membantu. Karena apa? Tapi kemudian apa argumennya ini Zionis? Nah, saya tidak percaya itu kok. Biar aja saya dibantu. Kita terima aja bantuannya. Sama seperti misalkan Mas Doni percaya bahwa kejadian itu akan terbukti kalau saya ada di tempat A. Makanya Mas Doni mendukung saya pindah ke tempat A dengan ngasih duit banyak. Saya sih suka-suka aja, saya nggak percaya kok kejadian itu akan terjadi. Makanya sebenarnya ini istilahnya simbiosme, bukan simbiosis mutualisme sebenarnya. Simbiosis yang membingungkan ini, Bang. Iya, jadi at the end, Zionis itu tidak percaya itu. Mereka tidak percaya apa yang dipercaya oleh orang-orang evangelical Christian itu tidak percaya. Makanya kayak konsep Imam Mahdi pun cukup unik. Jadi mereka to some extent minority tapi ya. Imam Mahdi itu konsepnya adalah akan ada nanti turun dari the line of the house of David. Jadi lebih ke power ini political power dalam tradisi Jewish. Tapi itu pun minority itu. Jadi minority gitu. Jadi bahkan kalau banyak Jewish juga udah nggak percaya yang namanya hari akhir juga nggak percaya. Yang udah terlalu ini. Kan ada mungkin bisa dikatakan ada Yahudi ortodok, terus kemudian Yahudi progresif, Yahudi konservatif. Nah, yang ortodok pun juga ada ini macam-macamnya juga. Nah, yang di ortodok itu ada sebagian kecil yang masih percaya ada Imam Mahdi itu. Tapi Imam Mahdi bukan Imam Mahdi yang kita vision yang kita percaya, tapi somewhat adalah nanti kayak revitalize to establish the house of David. Kingdom. Itu, nah, motivasi itu sebenarnya masih ada nggak, Brother? Atau cuma yang itu establishment of Solomon Temple tuh? Nah, makanya ada masih jadi motivasi nggak? Nutarikarta itu ya, Nutarikarta itu. Mereka percaya bahwa ini tuh yang namanya harapan itu dia nggak akan berubah dengan skenario mewujudkan negara State of Israel. Makanya mereka sangat menentang. Caranya agar the kingdom itu being re-established itu dengan mengikuti commandment, yaitu tadi mereka tetap diaspora, mereka tetap ini tidak ke tanah itu gitu. Jadi mereka jadi gini, yang sangat unik itu mereka mungkin hal yang sama, terus kemudian kelompok ini melihat suatu hal yang totally different gitu loh. Tapi Zionis sekali lagi, saya bilang pertama kali, Zionis itu sebenarnya bukan gerakan agama. Zionis itu adalah gerakan sekuler, nasionalisme sekuler, yang nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungan dengan Judaism, tapi mereka memanfaatkan isu itu loh, the promised land. Jadi the chosen people itu yang kemudian diangkat gitu. Jadi untuk melegitimize istilahnya birthright bahwa mereka adalah the promise, the chosen people, going to the promised land. Karena at the end of the day, siapa majority yang sekarang Yahudi yang ada di Israel itu, yang di Palestina itu adalah European Jewish itu. Dan kemungkinan itu nggak pure Jewish.
Karena apa? Ada juga indikasi bahwa waktu di diaspora itu ada sebagian Jewish itu kemudian migrate ke suatu tempat yang sekarang mungkin daerah Kiev, daerah Ukraine, Khazar, ya, tribe of Khazar. Tribe of Khazar itu adalah tribe yang mengembrace Judaism. Nah, mungkin juga ada asli Yahudi secara ethnicity, kemudian ya intermingle, marriage segala macam. Tapi kingnya kemudian embrace Judaism, Khazar itu, dan itu kemudian itu ya pergerakannya. Makanya ada teori bahwa European Jews itu nggak pure Jew, tapi adalah Khazarian Jew, gitu. Jadi Jew bukan secara etnik, tapi Jew secara agama. Tapi karena dari Eropa masih diterima. Iya. Karena ada juga yang ngaku-ngaku pernah juga ada kelompok Yahudi dari Afrika kan. Nah, itu mungkin juga sama seperti itu juga. Gitu. Karena at the end of the day, kalau dia adalah pure Jew, ethnicity, secara etnik ya, tampangnya, feature-nya pasti seperti orang Arab, pasti itu. Karena mereka sebenarnya kan ini cousin kan, brother kan, Semitic kan, Semitic people, gitu. Makanya saya masih melihat kadang-kadang kalau ada yang Jew yang tampangnya ini kayak Arab yang ini masih ini istilahnya DNA Jew secara etnik itu masih sangat dominan gitu. Iya. Coba tanya Mas Agus itu. Bukan pakai ancestry. Iya. Loh kan kalau kan Ishak sama Ismail kan. Nah ini. Ismailnya kan itu yang kecampur sama African kan, karena ibunya istrinya Ibrahim kan dari Afrika. Sedangkan Ishak kan enggak full European kelihatannya, white. Makanya kok bisa sama tuh enggak kali Mas. Kalau dari sejarahnya bukan European mereka, malah orang-orang Asia. Jadi Ibrahim itu orang Irak, Mesopotamia. Istrinya juga orang Irak, Serah, itu Mesopotamia. Jadi sebenarnya nggak ada darah Eropa sama sekali mereka. Nggak ada Caucasian, nggak ada. Dari Bible aja itu kayaknya. Bukan, itu kayak makanya kalau kita lihat misalnya foto-foto Jesus dengan white skin, blue eyes, itu kan menurut persepsi ini. Makanya ada kan ahli berusaha merekonstruksi Jesus itu seperti apa tampangnya. Is brown skin, little bit light ya, lighter brown skin, ya kayak Arab gitu tampangnya. Memang Yahudi kan, dia Jew secara ethnicity. Kalau Arab bukan itu campuran dengan Afrikan. Arab itu emang ini lagi Pak Is. Jadi Arab itu ada ancient Arab yang sudah punah dan ada Arab modern. Itu Arab modern itu ya ini ada dua kategori, Adnan dan Khotton. Nah, Rasulullah SAW itu sebenarnya kombinasi antara dua ini. Ya. Adnan itu, jadi Khotton itu asli Arab, asli, pure Arab. Adnan itu terarabisasi gitu ya, Arabized Arab. Kenapa namanya Arabized Arab? Karena mungkin ya secara linguistika akhirnya menggunakan Arab sebagai bahasa. Jadi Arab. Jadi Rasulullah SAW itu ini the meeting of dua Arab ini, Arab Qahtani dan Arab Adnani, gitu. Jadi sedangkan siapa Arab itu ya sebenarnya Arab itu juga ada ceritanya kan, itu ada kenapa dinamakan Arab segala macam. Kadang saya ya desert dweller lah gitu ada juga berdasar dari nama salah satu siapa nama lupa saya, itu banyaklah teorinya gitu. Tapi at the end of the day ya itu tadi tetap lineage-nya at the end ya ke Ibrahim, mereka saudara ya, mereka masih close relatif. Terima kasih Mas Nur. Ada lagi pertanyaan? Komentar?
Kayak Mas Nur, kalau misalnya Zionisme itu geopolitical ya, kenapa mereka nggak considering aja kayak semacam apa yang itu deh model dua negara jadi satu itu apa nih istilahnya itu dengan Palestina mereka daripada perang terus-terusan kayak gini. Ah, Ya, I know you are not one of them. Nggak ini. Ano, ingat kan waktu Oslo Agreement kan, yang Aha. sebenarnya two state solution itu kan Itu saja, Oslo itu saja. Agreement kan ya. Aha. At the end kan, in practice kan Israel kan nggak pernah abide by that gitu loh. They keep building illegal settlement this and that. Karena apa sebenarnya the big goal itu kan mereka akan bayangannya adalah the land of what from the Nile to the Euphrates. Yes. Jadi itu motivasinya kan memang. Iya, makanya sebenarnya nggak limited ke Gaza. tanah Palestina aja, bahwa mereka yang their kingdom itu they want to establish from the Euphrates to the Nile. So bisa dibayangkan. Saya tuh baru belajar juga. Ternyata di Mesir itu kalau arkeologis mereka tuh sangat hati-hati banget. Makanya saya sering lihat kan orang Mesir itu sangat lebih condong kayak kalau kita melihatnya kok seperti lebih banyak menyodorkan tentang Pharaoh-nya gitu loh. Tentang keislamannya, sejarah keislaman sendiri malah enggak, tapi Pharaoh-nya itu yang malah soal. Rupanya kalau itu muncul tentang sejarah Yahudinya, itu mereka khawatir dicaplok. Gara-gara loh ini berarti tanah gua nih, karena establish ada kerajaan Yahudi di situ dulu. Makanya selalu mereka arahnya tetap tentang Pharaoh, tentang keagungan Mesir yang jahiliyahnya makanya. Saya baru kemarin rupanya kayak gitu ceritanya. That's interesting. Iya. Memang seperti itu. Rata-rata restoran Mesir itu mereka memakai nama-nama pemerintahan Pharaoh. Kayak ada di Lexington ada restorannya Nefertiti. Itu kan istrinya, salah satu istrinya. Mereka memang lebih bangga sejarah Pharaoh dibandingkan sejarah Islam itu sendiri, karena memang Pharaoh itu salah satu kebanggaan mereka sebenarnya. Wallahu alam, tapi itu yang mungkin yang saat ini terjadi. Pertanyaan terakhir Mas Nur. Loss of Ark. Yang tentang itu loh, Ark of Covenant itu yang box itu. Itu kan itu masih jadi motivasinya orang Israel nggak? Wah, itu nonton aja Indiana Jones itu, Mas. Lah, yang gini aja lah. Kan waktu Musa itu habis turun dari Sinai itu kan, dia emosi kan. Apa yang terjadi? Dibantinglah itu tablet itu, luluh lantaklah tablet itu. By the end itu mungkin udah nggak tahu lah loss of Ark. Mungkin sampai akhir zaman nggak akan ketemu gitu. Udah ya ini dan kalau kita lihat misalkan Torah itu pun ditulis ribuan tahun setelah Musa sendiri. Apalagi kemudian Talmud itu boleh mungkin ekivalen dengan hadis ya mungkin ya. Jadi bahkan unfortunately banyak orang follower Judaism itu ngikutin Talmud gitu, daripada ngikutin Torah gitu. Talmud itu istilahnya interpretasi dari Torah kan. Gitu loh. Jadi at the end mereka mengikuti apa yang diucapkan oleh para rabai-rabai mereka, dan rabai-rabai mereka itu sebagian besar ada mengharapkan yang haram, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan lain sebagainya, dan menaruh ucapan-ucapan mereka dan diklaim sebagai ucapan-ucapan Tuhan di Talmud itu. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih Mas Nur, topik yang sangat menarik ini. Saya mau Silakan nanya, Pak. ini apa namanya? Itu kan direkam ini recording.